Perkenalkan, nama saya Fathar Almzara dengan PM 2435103343. Kali ini saya akan membaca buku bab 13 dari buku pemrograman web dengan judul besar Performance Optimization dan Rendering. Untuk bagian pertama itu ada rendering strategis, yaitu memilih medan tempur. Dalam arsitektur web modern, feature yang paling fundamental adalah mempengaruhi performa, yang dimana kapan dan HTML dibuat. Strategi di default dari single page application seperti React adalah client side rendering. Dalam CSS, server hanya mengirimkan halaman HTML kosong yang berisi satu tag dan sebuah file JavaScript raksasa. Browser pengguna kemudian harus mengunduh JS tersebut, yang eksekusinya mengambil data dari API dan baru kemudian menyusun tampilan. Kelebihannya adalah navigasi antar halaman sangat cepat setelah load awal. Namun kekurangannya sangat fatal untuk SEO dan performa awal. Pengguna melihat layar putih selama beberapa detik dan reboot mesin seringkali mencari kesusahan menghindar konten yang belum ada di HTML awal. Ini seperti membeli perabot IKEA, paketnya ringkas dan kamu harus merakitnya. Menghindari konten yang belum ada di HTML awal. Ini seperti membeli perabot IKEA, paketnya ringkas dan kamu harus merakitnya sendiri di rumah sebelum bisa dipakai. Sebagai antitesis dari CSR, kita memiliki server-side rendering, metode tradisional yang dihidupkan kembali oleh framework modern seperti Next.js. Dalam SSR, setiap kali pengguna meminta halaman server akan melakukan semua kerja keras mengambil data dari database, merender komponen React menjadi string HTML utuh, dan mengirimkannya ke browser. Pengguna langsung melihat konten penuh segera setelah HTML tiba, tanpa perlu menunggu JavaScript setelah diunduh. Ini memberikan nilai FCP yang sangat baik dan SEO yang sempurna. Namun SSR membebani server karena harus memproses setiap request secara sempurna, secara real time, yang bisa menyebabkan TFFB menjadi lambat. Jika server atau database yang sibuk, ini seperti memesan makanan di restoran. Kamu duduk manis, tapi koki di dapur bisa kewalahan jika pesanan membludak. Tengah-tengah kedua action tersebut terdapat static site generation SSG. SSG adalah teknik di mana halaman HTML dibangun hanya satu kali di mesin developer atau server CI atau CD. Lalu hasilnya disimpan sebagai file statis yang siap saji. Ketika pengguna mengakses web, file HTML dikirim langsung dari CDN Content Delivery Network yang super cepat tanpa harus komodasi apapun server. SSG adalah juara performa mutlak karena tidak ada database query atau rendering. Untuk mengatasi kelemahan pada SSG, muncullah inovasi hibrida bernama Incremental Static Regeneration. SR memungkinkan kita memperbarui halaman statis di latar belakang tanpa perlu ulang seluruh situs. Kamu bisa mengatur agar halaman produk kadaluarsa setiap 60 detik. Jika ada pengguna yang mengakses halaman setelah 60 detik, dia akan melihat versi lama, tetapi di balik layar server akan menggenerate versi baru untuk pengguna berikutnya. Ini memberikan kecepatan SSG dengan kesegaran data yang hampir setara SSR. Memiliki strategi yang tepat bukanlah soal mana yang terbaik, tapi mencocokkan karakteristik kontenmu dengan metode pengiriman yang paling efisien. Arsitektur yang cerdas bahkan bisa mencampur strategi ini dalam satu aplikasi. Halaman beranda pakai SSG, halaman dashboard pakai CSR, dan halaman digital produk pakai ISR. Yang terakhir, konsep yang sedang digaung adalah streaming SSR dan React server. Teknologi ini memungkinkan server untuk mengirimkan HTML dalam potongan-potongan kecil atau chunk segera setelah siap, tanpa harus menunggu seluruh halaman setelah dirender. Misalnya header dan sidebar yang dikirim duluan, sementara bagian konten utama yang berat masih diproses. Jadi bagian 2 itu ada Core Web Vital, rapor kesehatan web. Dulu mengukur kecepatan website adalah hal yang subjektif yang membingungkan. Apakah cepat berarti server merespon cepat atau gambarnya muncul cepat? Atau bisa diklik cepat. Untuk menstandarisasi ini, Google memperkenalkan Core Web Vital
Serangkaian metrik yang berfokus pada pengalaman pengguna nyata, bukan sekedar angka teknis service. Metrik pertama adalah Largest Contentful Paint, yang mengukur kecepatan pemuatan. LCP menghitung waktu sejak halaman mulai dimuat hingga elemen konten terbesar selesai di render di layar. Google menetapkan standar bahwa LCP yang baik harus di bawah 2,5 detik. Jika LCP lambat, biasanya penyebabnya adalah gambar yang belum dioptimasi, server yang lambat merespon, atau TTFB, atau JavaScript yang memblokir rendering. Metrik kedua berfokus berinteraktif, yaitu interaction to next pane, yang baru saja menggantikan first input delay. Metrik ketiga yaitu mengukur stabilitas visual, yaitu cumulative layout shift. Ini adalah metrik yang paling sering digunakan membuat pengguna frustrasi. Bayangkan sedang membaca artikel, tiba-tiba sebuah iklan muncul di bagian atas dan mendorong seluruh teks ke bawah, membuatnya kehilangan baris yang sedang dibaca. Atau lebih parah, kamu mau mengklik tombol cancel, tapi karena layar bergeser, kamu malah mengklik tombol buy. CLS menghitung total skor pergeseran terduga yang terjadi selama laman dibuka. Skor CLS yang baik harus di bawah 0,1. Penyebab paling umum CLS adalah gambar atau iklan yang tidak memiliki atribut dimensi jelas di HTML, sehingga browser tidak bisa menyediakan ruang kosong sebelum gambarnya selesai diunduh. Selain tiga pilar utama, ada metrik pendukung lain yang tak kalah penting untuk diagnosis, seperti time to first byte dan first contentful paint. TTFB mengukur seberapa cepat server membangun tidur dan mengirim byte pertama data. Jika TTFB lambat, tidak peduli seberapa canggih optimasi frontendmu, itu semua akan tetap terasa lambat karena browser hanya menunggu kosong. FCP mengukur kapan pixel pertama konten apapun muncul di layar. FCP memberikan umpan balik psikologis kepada pengguna bahwa sesuatu sedang terjadi, mengurangi kemungkinan mereka menutup tab karena mengira situsmu rusak. Alat untuk mengukur metrik ini sangat beragam, mulai dari Lighthouse, Chrome DevTools, Google Search Console, dan PageSpeed Insight untuk melihat data penggunanya nyata. Perbedaan antara lab data dan field data sangat krusial. Lab data dilakukan dari komputer developer dengan koneksi internet stabil. Sedangkan field data dikumpulkan dari jutaan pengguna Chrome dengan berbagai kondisi perangkat dan jaringan. Jangan pernah merasa aman karena skor Lighthouse-mu 100 hijau semua. Padahal data lapangan menunjukkan bahwa pengguna di pedesaan dengan sinyal 3G mengalami light speed detik. Optimasi performa harus selalu berbasis pada data pengguna nyata, bukan asumsi ideal. Bagian 3 itu ada, subbab 3 itu ada code splitting dan bundling. Diet ketat JavaScript. Masalah terbesar web modern adalah obesitas JavaScript. Kita cenderung implementasi yang paling umum dari code splitting adalah root based splitting. Di React kita bisa menggunakan React Lazy dan Suspend untuk membungkus komponen halaman. Alih-alih mengimpor komponen secara statis di file import about form about, kita mengimpornya secara dinamisan menggunakan navigasi ke root about. Barulah browser mengirim request untuk mengunduh about.js. Selama proses pengunduhan, ini secara drastis mengurangi initial bundle size, metrik yang berkorelasi langsung dengan tingkat konversi pengguna. Semakin kecil bundle awal, semakin cepat pengguna bisa mulai berinteraksi. Selain memecah halaman, kita juga bisa memecah fitur dan interaksi. Bayangkan sebuah tombol open modal yang memunculkan editor teks yang berat. Jika editor teks tersebut diimpor secara biasa, kode beratnya akan ikut dimuat di awal meskipun pengguna tidak pernah mengklik tombol tersebut. Dengan dynamic import, kita bisa menunda pembuatan kode editor sampai benar-benar diklik. Teknik tersebut disebut lazy loading JavaScript. Ini sangat fitur-fitur jarang dipakai dan tersembunyi. Status kode untuk mendeteksi fungsi atau variabel yang diekspor dan tidak pernah diimpor dimanapun. Kode mati ini kemudian dibuang dari bundle akhir. Namun terchecking hanya bekerja jika kita menggunakan syntax modules. Jika kita menggunakan library lama yang menggunakan CommonJS, bundle seringkali gagal mendeteksi bagian yang mana sering terpakai dan akhirnya
menyertakan seluruh library tersebut. Oleh karena itu, pemilihan library yang mendukung ASM dan side effect free sangat krusial untuk menjaga kelancaran aplikasi. Kita juga harus berhati-hati di duplikasi dependensi. Seringkali dua library yang berbeda yang kita gunakan sama-sama bergantung pada library utilitas yang sama, tapi dengan versi yang sedikit berbeda. Akibatnya, bundler mungkin menyertakan dua versi Lodash dalam bundle akhir. Memboroskan uang alat analisis seperti Webpack Bundle Analyzer atau Source Map Explorer sangat wajib digunakan untuk secara berkala. Alat ini memvisualisasikan isi bundlemu dalam bentuk peta kotak-kotak. Kamu akan sering terkejut menemukan bahwa separuh ukuran aplikasimu ternyata dimakan oleh satu library icon yang kamu import secara salah. Audit rutin ini agen kebersihan digital yang harus dijaga oleh setiap arsitek frontend. Jadi pada bagian 4 itu ada caching strategi, sini penyimpan kenangan. Sebaiknya optimasi kode request jaringan tetaplah operasi yang paling lambat. Strategi terbaik untuk percepat request adalah dengan tidak melakukan sama sekali. Di sini caching berperan. Lapisan pertahanan pertama adalah browser cache. Melalui header cache control, server bisa memberitahu browser simpan file logo PNG selama 1 tahun. Jangan minta lagi ke server untuk file JavaScript dan CSS. Kita bisa menggunakan teknik fingerprinting yang mungkin kita menyentuh waktu cache selamanya. Jika kita merilis versi baru aplikasi, nama filenya akan berubah, sehingga browser otomatis mengunduh file baru dengan kita menyimpan file lama dan tidak berubah. Strategi ini disebut cache busting. Cache busting. Lapisan kedua adalah CDN. CDN merupakan jaringan server yang tersebar di seluruh dunia. Jika server semua ada di Jakarta, pengguna ada di London, latensi jaringannya bisa mencapai ratusan milidetik. Dengan CDN, file statis mengunduh file dari server London terdekat dengan latensi super rendah. CDN tidak hanya mempercepat pengiriman aset, tapi juga mengurangi beban server aslimu secara drastis karena mayoritas request ditangani oleh CDN. Konfigurasi CDN yang tepat termasuk aturan validation saat deploy. Adalah skill yang wajib infrastruktur. Namun, caching memiliki satu kutukan terkenal. Ada dua hal sulit dalam ilmu komputer: invalidasi cache dan penambahan variabel. Menyimpan data di cache itu mudah, dan sulit adalah mengetahui kapan membuangnya. Jika kita terlalu agresif melakukan caching, pengguna mungkin terjebak melihat versi aplikasi yang lama dan penuh bug meskipun kita sudah merilis perbaikan. Kesalahan konfigurasi header cache berakibat fatal. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan. Cache agresif hanya aset yang memiliki fingerprint mimik pada filenya, sedangkan untuk file HTML utama sebaiknya gunakan strategi no cache atau revalidate. Intinya pada bagian 5 itu ada integrasi keislaman. Dalam Islam, waktu adalah modal paling berharga yang tidak bisa didaur ulang. Allah SWT bahkan bersumpah demi waktu dalam surah Al-As. Dalam konteks performance optimization, sebuah website bukan sekedar mengejar skor hijau di Lighthouse, melainkan penghormatan kepada semua waktu orang lain. Aplikasi yang lambat dan berat adalah pencuri waktu pengguna yang membuang-buang detik-detik berharga umur manusia hanya untuk menunggu loading. Seorang pengembang muslim yang mengoptimalkan performa aplikasi sedang bersedekah waktu kepada ribuan penggunanya, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan urusan lebih cepat sehingga sisa waktunya digunakan untuk kebaikan lain. Prinsip code splitting dan tree checking adalah manifestasi teknologi dari hadis Rasulullah SAW. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Mengirimkan berkas JavaScript raksasa yang berisi fitur-fitur yang tidak dibutuhkan pengguna saat itu adalah membentuk kesia-siaan dan pemborosan kuota data pengguna. Dengan melakukan tree checking, kita membuang yang tidak perlu dan hanya menyajikan yang bermanfaat. Mencerminkan pola hidup seorang mukmin yang efisien, fokus dan jauh dari hal-hal yang memberatkan tanpa guna. Konsep Core Web Vitals mengajarkan kita tentang tasyir. Rasulullah SAW bersabda, bermudahlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari.
LCP largest contentful page. Cepat berarti kita tidak membiarkan tamu menunggu lama depan pintu. Selanjutnya ada CLS, Cumulative Layout Shift. Yang rendah berarti kita tidak menjahili pengguna dengan tombol yang tiba-tiba bergeser saat mau diklik. Memberikan pengalaman pengguna yang stabil, responsif adalah bentuk arah mulia dalam melayani sesama. Strategi caching mengajar kita tentang husnul adat dengan menyimpan data yang sering diakses di cache. Kita mengurangi bukan kerja berulang-ulang dan safari. Ini mirip dengan seorang penghafal Al-Quran yang menyimpan ayat di dalam dadanya, sehingga ia bisa melafalkannya kapan saja tanpa harus membuka mushaf atau server berulang kali. Yang terakhir, optimisasi aset agar ringan diakses oleh perangkat lain adalah keadilan sosial dan identitas. Yang tidak hanya untuk orang kaya, ya juga untuk semua kalangan. Berisa web yang lancar di iPhone terbaru dan macet di HP yang bersama. Kita bersikap tidak adil dengan melakukan optimasi form yang ketat. Kita memastikan bahwa informasi manfaat dari aplikasi kita dapat diakses oleh saudara dari keterbatasan perangkat dengan proteksi internet. Yang terakhir itu ada subbab 7, kecepatan dan adalah fitur. Bab ini menegaskan bahwa performa bukanlah bonus, melainkan fitur utama yang menentukan keberhasilan aplikasi. Juga adalah prinsip-prinsip optimasi yang harus dipegang. Pertama itu ada strategi rendering yang tepat. Kita telah membedah trade-off antara CSR dan SSR dan SSD. Tidak ada satu strategi yang menang mutlak. Pemilihan harus didasarkan pada kebutuhan SEO, dinamika data, dan infrastruktur. Arsitek modern sering mencampur ketiganya atau hybrid rendering dalam satu aplikasi. Rapor merah Google Core Web Vitals, kita belajar bahwa Google menilai web dari kacamata pengguna, LCP, INP, dan CLS. Fokus kita bergeser dari sekadar server cepat menjadi pengalaman visual stabil dan responsif. Optimasi bukan lagi tebak-tebakan, melainkan sains terstruktur. Ketiga itu ada diet JavaScript. Kita menyadari bahwa mengirim 5 MB JavaScript ke ponsel murah adalah dosa arsitektural. Teknik kode splitting dan tree shaking adalah pisau bedah untuk membuang lemak terlebih dahulu. Memastikan pengguna hanya mengunduh kode yang benar-benar mereka butuhkan saat itu juga. Yang keempat itu ada seni menyimpan atau caching. Kita memahami bahwa request tercepat adalah request yang tidak pernah dikirim. Strategi caching berlapis atau browser lebih dari CDN, kemudian SWR adalah cara termurah dan paling efektif untuk meningkatkan persepsi kecepatan pengguna secara drastis. Yang kelima itu ada multimedia yang cerdas. Terakhir kita belajar mengelola aset terberat di web, gambar, dan font. Format modern, lagi loading, dan responsive image adalah standar wajib yang mengubah situs berat menjadi ringan tanpa mengorbankan kualitas visual. Dengan aplikasi yang kini aman dan cepat, terstruktur, rapi, kita mencapai tahap akhir dari siklus pengembangan perangkat lunak. Bagaimana cara kita mengirimkan karya ini ke dunia luar secara konsisten dan andal? Mungkin segitu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.